Jadi video kali ini gue bakalan review alat-alat yang pernah gue beli. Jadi kit-kit ini ada yang udah rusak, ada juga yang masih bagus. Sebenarnya tujuan gue bikin video itu sebenarnya biar dapat modal ya guys, biar gue bisa beli banyak komponen di internet. Karena ada kit-kit di internet itu rasanya pengen nyobain, kita ini bagus nggak sih, ini keren nggak, ini gimana gitu. Nah di sini gue udah pernah beli beberapa komponen kit-kit di pasaran yang dimana yang biasa kita pakai DIY. Salah satunya yang ini ya, yang ini saya udah beli berapa unit kemarin saya beli sekitar, ini ada total 4 unit ya, 4 unit saya beli ini. Yang ketiganya itu dari Atlantis. Kalau yang ini saya salah belinya. Kenapa mereknya dari jadi Altec? Jadi salah ya. Yang Altec ini kurang apa itu, komponennya kurang berkualitas. Nah, kalau untuk inverter DC to DC ini apa benar dapat 7 ampere output? Sebenarnya nggak benar. Tapi kalau inputnya lebih dari 7 ampere bisa. Jadi yang ini tuh dia itu harus konsepnya ini apa ya, menurut saya tuh MOSFET-nya ini dikasih PGS-nya cuma 4,5 volt teman-teman. Jadi bayangkan aja cuma dikasih 4,5 volt ya, wajar lah tegangannya drop ya. Tegangannya drop di sisi MOSFET-nya ini. Jadi kalau tegangannya kita serap misalnya kan, ini kan biasanya itu mengeluarkan 1 atau 2 ampere aja kan pada tegangan standarnya. Kalau kita serap lebih tinggi, tegangannya drop hampir separuh, tapi arusnya tinggi banget. Kemarin udah saya coba, arusnya itu bisa sampai 3,89 ampere arusnya ya, bisa sampai 3,89 ampere. Tegangannya drop separuh, tegangannya drop 25 volt. Begitu juga yang 42 volt. 42 volt itu dia bakalan drop jadi 35 volt, tapi arusnya gede ketika tegangannya drop sampai separuh. Nah menurut aku ya, kalau PGS-nya ini kita naikin jadi 10 volt, mungkin MOSFET-nya bisa bekerja lebih kuat untuk mendriper ini. Atau mungkin kita gandakan aja MOSFET-nya 3 di kiri 3 di kanan gitu, biar dropnya nggak terlalu tinggi. Ini masalahnya cuma di MOSFET aja. Sebenarnya aku lihat di monoblok itu rangkaiannya sama kayak gini di monoblok, cuman MOSFET-nya lebih banyak. Oke, untuk yang kedua, yang ini ya, yang ini tuh rangkaian ini adalah rangkaian Echo XHM273 kalau nggak salah. Bener nggak sih XHM273 nih? XHM273 iya. Nah ini adalah rangkaian mikrofon yang dilengkapi dengan Echo. Echo-nya ada ya di sini. Dia ini menggunakan tegangan single supply, udah pakai single supply. Cuman kelemahan di sini yaitu dia ini apa itu namanya tuh, gainnya terlalu tinggi ya, kayak mengganggu gitu. Dia ada dengung kalau dipakein ke speaker. Ini berdengung kalau dipakein ke speaker. Dengungnya itu dikarenakan ada apa itu, sensitif ya, ada IC-nya ini. Tapi nggak dengung kalau kita pakein inputnya. Kalau kita ambil langsung dari sini dia nggak dengung. Ketika kita tambahin kapasitor dia dengung. Tapi kalau nggak ditambahin kapasitor, suara dari apa itu namanya, suara dari power amplifier kita jadi mengecil, gainnya jadi turun karena dia bentrok dengan input ini. Input ini kan nggak dikopling lagi sama dia. Nah itu aja sih kalau kelemahan dari kit ini. Selebihnya ini bagus. Selebihnya kok dari komponen yang banyak-banyak ini untuk apa ya, kayaknya mungkin karena echo-nya ya, karena echo-nya jadi dia butuh banyak komponennya kayak gini. Padahal cuman kit mikrofon doang. Mikrofonnya bisa lah pakai 1 transistor ya, pakai 1 transistor juga udah bisa. Cuma ini banyak banget komponennya, mungkin karena echo-nya. Untuk kualitasnya sih ya lumayan bagus, cuman kalau dipasang ke speaker gainnya bakalan menurun dan juga agak dengung untuk kit ini. Tapi selebihnya itu udah bagus sih. Selanjutnya ada lagi kit ini, kit pasaran dari HRS Audio. Ini pabrikan dari HRS ya, Hersa Elektronik ya. Nah untuk kit ini outputnya sekitar 40 watt lah ya,
40 watt itu udah daya tertingginya. Ini bisa sampai 42 volt, tapi beban kemarin saya pakai speaker 8 ohm outputnya. Jadi saya BTL. Ini kenapa rusak semua ini karena saya BTL ya teman-teman. Saya BTL jadi dia kebakar itu. Ini memang nggak bisa di BTL, tapi kalau di BTR dayanya itu bisa tinggi banget kemarin. Bahkan step up DC to DC saya bisa menyedot sampai dengan 150 watt. Bayangin 150 watt disedotnya, itu udah kayak monoblok sungguhan gitu. Udah kayak monoblok sungguhan, tapi ini panas dan lama-lama dia mati, meledak dan terbakar gitu. Ini udah ada beberapa ya. Ini korban BTL sebenarnya, korban geber-geberan. Korban BTL digeber-geber akhirnya rusak. Tapi kalau single channel sih menurutku masih bisa lah ya kita pakai di 60 watt sampai dayanya. Nggak mungkin lah kita mau mutar musik sampai dayanya pecah gitu. Paling kalau udah pecah ya kita rendahin aja volumenya, dan itu adalah daya sebenarnya dari ini. Transistornya ini kurang original transistornya. Kalau original mungkin dayanya bisa lebih banyak ya. Terus ada lagi nih satu nih, ini dari NSTR Electronic amplifier kelas D. Nah buat teman-teman, kemarin tuh banyak yang berdebat di kolom komentar, bukan berdebat sih, lebih tepatnya apa itu namanya, mengolok-olok gitu. Apakah benar amplifier dari NSTR Electronic jelek? Nah kalau menurutku sih benar adanya, tapi bukan itu ya, bukan bermaksud menjelekan gitu. Memang ada benernya. Nah kalau kita beli di NSTR Electronic, kadang kita dapat yang bagus, kadang kita dapat yang jelek. Nggak tahu nih kenapa begitu ya. Ini saya dapat yang agak bagus ya, agak lumayan lah ini. Ini masih bagus, ini masih bisa dipakai. Dayanya bisa 40 watt di 8 ohm. Dayanya kalau di 4 ohm mungkin bisa lebih ya dayanya ini. Ini udah keras ini suaranya. Cuman menurut saya ini masih kurang apa itu, masih kurang terlalu ekstrim dia menyedot dayanya. Nah kemarin saya juga beli satu lagi untuk persiang ini karena saya pengen di BTL, tapi sayang banget saya dapat produk yang jelek, yang dimana frekuensinya itu saling bertubrukan atau bocor ya, nggak tahu bocor atau gimana. Intinya ininya lebih panas daripada yang ini, daripada yang saya beli ini. Padahal produknya sama dan suaranya jauh lebih kecil, nggak bisa naik, konsumsi dayanya cuma di 28 watt doang, sedangkan ini bisa sampai 40-an. Jadi saya retur aja untuk paket yang kemarin ke NSTR Electronic, saya minta pengembalian dana, lalu kemudian saya beli lagi yang kedua itu baru saya beli yang namanya produk dari Lab Gurem. Nah produk dari Lab Gurem yang saya beli itu harganya sekitar 290-an ya. Saya beli itu berharap bisa dapat daya 100 watt, dan kedepannya kalau saya pengen upgrade, kalau saya beli SMPS ya bisa. Makanya saya beli nggak tanggung-tanggung, langsung aja beli yang Juragan Gurem gitu. Jadi saya pengen bikin hybrid gitu. Kalau pengen pakai listrik dayanya bisa naik, pakai SMPS 2,5 kW itu kan harganya udah murah, 400 ribuan ya, bisa lah dibeli ya. Atau mungkin nanti saya bakalan pakai step up DC to DC, karena kan saya udah tahu nih step up DC to DC yang kayak gini itu kelemahannya itu di sini, kelemahannya itu di MOSFET-nya. Di MOSFET-nya ini PGS-nya cuman dikasih 4,5 volt ya, gimana mau bekerja lebih keras dia kalau cuma dikasih 4,5 volt. Suhunya juga nggak terlalu panas. Coba kalau kita naikin 4,5 voltnya jadi 10 volt, yakin nih ini bakalan hampir saturasi nih, bakalan penuh magnetnya. Jadi kalau magnetnya di sini penuh, wah di sini dayanya bisa sampai 10 ampere lebih. Bisa lebih 10 ampere, apalagi kalau kita paralel 3 MOSFET. Anggaplah satu MOSFET itu menghandle 70 watt. Satu MOSFET 70 watt kali 3. Bayangin itu udah berapa watt dayanya. Ini kelemahannya cuma di MOSFET-nya aja ini. Kelemahannya. Kalau kitnya itu sama. Ini saya pernah temukan di YouTube itu rangkaian monoblok itu sama kayak gini. Ya jadi itulah kunci untuk membuat video-video ini ya.
Saya pengen beli alat-alat yang ada di pasaran, lalu mencobanya, lalu melihat apa sih kelemahan dari alat-alat ini, lalu kemudian review. Yang nonton juga dapat informasi dari alat-alat ini dari hasil uji coba ini kan. Setelah saya uji coba, nanti bisa juga disempurnakan, bisa juga lah dimodifikasi gitu. Jadi nggak ada salahnya ya kita coba. Dan video saya itu juga kalau bisa dimonet ya, uangnya bisa dibeliin lagi ke alat-alat ini. Itu tujuannya jadi sudah jelas kan. Tujuannya bikin video bukan berarti untuk penjelekan ya. Kalau jelek saya bilang jelek, kualitasnya buruk saya bilang kualitasnya buruk ya. Kalau bagus ya kualitasnya saya bilang bagus. Jadi orang nggak bakalan ketipu sama marketing pasaran yang PMPO itu. Biasanya sih orang banyak yang ketipu sama PMPO.